Malam hari ini kita masih terus mengawal jalannya rapat dengar pendapat atau RDP antara Menko Polhukam, Kepala PPATK bersama dengan mitranya, yakni Komisi 3 DPR RI yang masih berlangsung hingga malam hari ini dan rencananya akan dilanjutkan usai diskors kemarin pada sore tadi maksudnya untuk waktu buka puasa dan juga sholat maghrib dan akan dimulai sekitar 19.31 menit lagi. Kita nanti akan mengawal bagaimanakah dinamika yang masih terus terjadi hingga malam hari ini bersama dengan Pak Antoni Budiawan, Direktur Political Economy and Policy Studies, dan yang tergabung juga via daring ada Bang Kurnia Ramadana, peneliti ICW, dan juga Prof. Hipnu, pakar TPPU. Nanti kita juga akan bergabung bersama dengan Bang Boyamin Saiman, Koordinator MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Tapi saya akan ke Pak Antoni. Pak Antoni, artinya kalau berdasarkan tadi apa yang sudah diungkapkan, selain DPR membentuk pansus untuk melihat secara detail terkait dengan perbedaan data yang disebutkan tadi. Tapi yang paling penting adalah terkait dengan penegakan hukum untuk TPPU yang sepertinya kita masih lemah begitu ya Pak Antoni? Iya. Atau seperti apa? Benar. Kalau kita lihat adalah bahwa pansus adalah satu hal ya. Tetapi ini kan TPPU data-datanya sudah lengkap dan harusnya bisa langsung ditindaki, dilanjuti dengan penegakan hukum. Ya. Jadi kalau kita lihat adalah kasus Gayus Tambunan, begitu dia tertangkap, maka itu terungkap juga TPPU-nya. Jadi dia juga diusut dengan tindak pidananya. Lalu kemudian Angin Prayitno, begitu dia ditangkap dan penyidik kaget-kaget melihat hartanya banyak sekali gitu. Lalu kemudian sekarang ini lagi dituntut juga terkait dengan tindak pidana pencucian uangnya. Jadi kalau kita lihat ini memang sudah sangat clear gitu bahwa di sini ada TPPU, apalagi sudah melalui hasil analisis dan hasil pemeriksaan. Jadi saya rasa adalah bahwa Kejaksaan Agung ini kan sudah dapat juga data ini karena sudah cukup bukti begitu ya? Bukan bukti, tetapi untuk langsung penyidikan gitu kan bisa karena sudah dilihat bahwa dari hasil pemeriksaan ya khususnya itu sudah dilihat cukup detail gitu. Jadi waktu dengan Angin Prayitno kan itu dapat juga dari PPATK. Kemudian lalu Pak Mahfud juga mengatakan bahwa ada kasus di Papua itu sudah clear juga bisa langsung dijadikan penuntutan gitu. Tapi ini dari 2009 sampai 2023 dan baru terungkap begitu. Terjadi pembiaran atau terbiarkan kan gitu kan. Artinya ini salahnya di mana? Irjenkah atau seperti apa? Semuanya kalau di dalam internal kalau kita lihat bahwa misalnya data Angin Prayitno sudah ada atau data Rafael kita sudah tahu bahwa diberikan kepada penyidik KPK 2013 atau 2017 gitu, tetapi didiamkan gitu. Nah ini ada apa gitu? Nah inilah yang harusnya diusut semuanya dan kalau kita lihat bahwa Kejaksaan Agung ini ada dua kementerian di bawah Presiden Jokowi ini seolah-olah berseteru kan gitu kan, seolah-olah ada perselisihan gitu. Nah seharusnya di sini adalah Presiden langsung harus firm bahwa ini harus dituntas semua dan Kejaksaan Agung sebagai aparat hukum di mana bisa langsung masuk kepada Kementerian Keuangan dan juga mempunyai data tersebut. Jadi saya rasa itu yang harus dilakukan di samping tadi pansus yang secara politis lah ya, itu diselidiki terus gitu. Baik, saya akan tanyakan ke Bang Kurnia. Bang Kurnia, kira-kira apakah Anda juga setuju begitu apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Antoni, pansus berjalan nanti akan dibentuk, tapi juga seharusnya Presiden juga harus memerintahkan secara langsung untuk bisa mengusut secara tuntas tindak pidana pencucian uang ini, TPPU. Bang Kurnia. Ya, ada beberapa poin yang penting di-highlight ya. Yang pertama tentu kita mempertanyakan juga bagaimana sebenarnya koordinasi antar kementerian, baik di Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Politik Hukum dan HAM. Karena sebenarnya mereka punya irisan, satu tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju, kemudian satu tim pula di dalam tim koordinasi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Semestinya apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan dan juga Kementerian Keuangan itu sama nilai dan jumlahnya. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, lebih lanjut adalah bagaimana sebenarnya koordinasi dan supervisi antar instansi negara, baik PPATK, Kementerian maupun aparat penegak hukum. Karena beberapa pekan lalu kita mendengar pernyataan dari PPATK laporan mengenai, misalnya saya ambil contoh,
Rafael Alun Sambodo itu kan bukan kali pertama disampaikan PPATK baik kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan maupun aparat penegak hukum, baik KPK maupun Kejaksaan Agung. Saya berharap atau kami berharap tentu itu yang bisa didalami juga oleh Komisi 3 DPR RI. Jadi mengurai problematika koordinasi tersebut jika memang ingin atau menginginkan tindak pidana pencucian uang itu semakin masif penindakannya. Sebab data yang kami peroleh, data yang kami kumpulkan, penindakan menggunakan pencucian uang itu masih sangat minim. Jangan bermimpi tindak pidana pencucian uang yang tadi Prof. Hipnu sampaikan predikat crime-nya adalah tindak pidana korupsi itu tinggi. Berdasarkan catatan ICW sepanjang tahun 2021, penindakan pencucian uang dari 1.000 perkara itu hanya 0,1% saja, di bawah 50 perkara. Ini menandakan apa? Menandakan satu sisi, belum ada satu frekuensi yang sama. Ada juga terjadi ketika sudah didakwa, ternyata hilang di tuntutan. Sudah dituntut, ternyata hilang pasalnya saat vonis dijatuhkan oleh majelis hakim. Padahal penindakan atau kombinasi antara pemberantasan korupsi dengan pasal pencucian uang itu merupakan kombinasi yang paling ditakutkan oleh koruptor. Kenapa saya katakan seperti itu? Satu, keuntungan menggunakan pencucian uang, dia menggunakan mekanisme follow the money, mengikuti aliran uang, sehingga resistensi dari pelaku bisa diminimalisir. Kemudian yang kedua, yang tadi Prof. Hipnu juga sampaikan, Undang-Undang Pencucian Uang mengakomodir pembalikan beban pembuktian di dalam pasal 77, atau yang lazim kita kenal dengan rezim pembuktian terbalik. Jadi kalau itu tidak bisa dilakukan, maka sebenarnya perampasan aset hasil kejahatan itu akan selalu minim. Selain dari itu, yang kami harapkan juga dapat dibongkar atau diurai permasalahannya oleh Komisi 3, bagaimana sebenarnya selama ini laporan baik LHA maupun LHP PPATK yang sudah dikirimkan ke aparat. Ya, misalnya saya 4 minggu yang lalu kan melaporkan kepada Kejaksaan Agung dugaan korupsi atas tidak tertagihnya uang 1,7 triliun ini karena kan hanya diselesaikan tanda kutip dengan 15 miliar. Ini kan kalau saya urutkan, ini bisa aja. Mohon maaf, Bang Boyamin sepertinya sudah bergabung bersama kami, tapi dibiarkan Bang Boyamin tidak ditagih itu paling mungkin. Yang paling mungkin di atasnya adalah ya sekongkol tidak ditagih. Baik, kita sambil memperbaiki komunikasi dengan Bang Boyamin di malam hari ini. Mas Kurnia, mohon maaf sedikit terpotong diskusi kita di malam hari ini. Silakan mungkin dilanjutkan, Mas Kur. Sudah diperintahkan Ibu Menteri menyandera 3 orang dari sebuah perusahaan yang punya tagihan 1,7. Nah, oke, sepertinya untuk Bang Boyamin audionya mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu, Bang. Bang Boyamin. Bang Boyamin. Baik, oke, kita masih akan mencoba memperbaiki komunikasi kita karena memang tersambung via Zoom tiga-tiganya. Kita kembali lagi sebelum nanti saya akan ke Mas Kurnia dan juga Prof. Hipnu. Bagaimana? Bisa dilanjutkan ya? Bang Kurnia, mungkin bisa dilanjutkan, Bang. Sorry. Nah, itu sudah saya coba treatment itu 1 tahun yang lalu ke KPK, tapi KPK selalu tanya ada suapnya enggak. Saya masa akhirnya saya bawa Kejaksaan Agung, mudah-mudahan dengan delik omisi pasal 2 pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Bang Kurnia, mohon maaf Bang, audionya bentrok bersama dengan Bang Boyamin. Nanti kita akan mencoba untuk menghubungi Anda kembali. Kita akan mohon maaf atas ketidaksempurnaan audio yang kita tangkap begitu. Saya kembali lagi ke Pak Antoni. Pak Antoni mungkin bisa dilihat lagi lebih dalam terkait dengan apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Mas Kurnia. Ini terkait dengan penegakan hukum yang harusnya kita harus terus dorong untuk TPPU ini. Iya, jadi apalagi tadi dikatakan bahwa ini memang sangat sedikit sekali ya. Dari 1.000 lalu cuma sekitar 1% saja. Ya, atau 0, tadi 50 kasus. 5 kasus. 5 kasus tadi 5 ya? kasus 5 dari kasus. 1.000. Okay. Nah ini menunjukkan, padahal kalau kita lihat laporan dari PPATK dari 2009 itu kan sudah sangat banyak sekali gitu. Tapi nah justru ini kelihatannya di sini adalah terjadi pembiaran. Nah kita tahu bahwa sekarang Pak Mahfud sudah beberapa kali mengatakan bahwa
negara kita ini sedang darurat untuk yang korupsi gitu. Yeah. Jadi ini harus benar-benar bahwa pemberantasan korupsi ini harus benar-benar kita kawal. Dan terutama gini, apalagi ini terjadi di Kementerian Keuangan. Kalau ini terjadi di Kementerian Keuangan dan kalau terjadi di penerimaan pajak, ini maka akan berdampak kepada masyarakat luas. Yaitu bahwa kita punya kebijakan fiskal, ini akan semakin lemah, di mana bahwa pemberantasan kemiskinan juga akan terganggu. Gitu. Nah ini sudah terbukti bahwa kita punya penerimaan pajak ini kan turun terus, ya sampai sekarang ini sekitar 10%. Waktu 2009 sebelum COVID itu cuma 9,8%. Apalagi dengan badai besar yang akan hadir di beberapa bulan ini begitu ya, Pak Tony ya. Kita khawatirnya kan juga penurunan dari pendapatan pajak kita. Iya, inilah makanya ini sangat penting sekali. Jadi Kementerian Keuangan ini sebagai garda terdepan untuk mendapatkan penerimaan negara. Nah ini harus benar-benar tidak boleh ada kebocoran-kebocoran. Ya. Baik, saya kembali lagi ke Bang Kurnia. Bang Kurnia, mohon maaf atas ketidaksempurnaan audio yang kita tangkap tadi. Bisa dilanjutkan, Bang? Ya, yang juga menarik adalah poin yang disampaikan oleh Prof. Mahfud di ujung tadi sebelum rapat diskusi. Prof. Mahfud menyampaikan ada 2 paket regulasi yang sampai detik ini tidak diundangkan, baik oleh pemerintah bersama dengan DPR. Yaitu pertama Undang-Undang Perampasan Aset, kemudian yang kedua adalah pembatasan transaksi uang kartal. 2 regulasi ini sangat dibutuhkan untuk menyokong agenda pemberantasan korupsi dan juga menjadi solusi konkret untuk mengatasi persoalan seperti yang terjadi belakangan waktu terakhir. Satu di antaranya adalah kasus Rafael. Dan poin juga yang menjadi penting adalah tadi sempat saya sampaikan di ujung sebelum tadi audionya sempat bermasalah, yaitu bagaimana kita melihat LHA maupun LHP yang sudah disampaikan PPATK ke aparat penegak hukum. Karena jumlahnya sangat jomplang kalau kita kaitkan dengan data yang tadi kami sampaikan di dalam proses persidangan. Jadi ke depan memang harus ada komitmen yang kuat baik dari DPR maupun pemerintah untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi. Pansus satu hal itu mengusut tentang 349 triliun perbedaan komunikasi dan lain sebagainya. Namun akar persoalannya adalah bagaimana menghasilkan solusi yang utuh untuk menjadikan pemberantasan korupsi lebih mudah diusut oleh aparat penegak hukum. Sembari juga kita mengkritik bagaimana sebenarnya satuan pengawas internal di Kementerian Keuangan yang sepertinya belakangan waktu terakhir harus disorot karena tidak ada tindak lanjut yang clear, baik dari laporan PPATK maupun temuan-temuan secara mandiri. Demikian, Mas. Baik, sebelum saya nanti akan minta pendapat ke Prof. Hipnu, saya akan ke Bang Boyamin. Bang Boyamin, bisa mendengar suara kita di studio ya, Bang ya? Ya, clear. Baik, oke. Bang Boyamin, yang sempat rame ini adalah ketika Maki kemarin melaporkan Menteri Menko Polhukam, Menteri Keuangan, dan juga PPATK. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bang Boyamin terkait dengan logika apa yang mungkin akan dibangun Maki terkait dengan pelaporan ke Bareskrim kemarin? Ya, ini logika terbalik saya gitu. Bagaimana proses ini saya improvisasi supaya kulitnya DPR itu yang kemarin pembicaraan prosedur, soal kewenangan, soal dianggap serangan politik itu tercabut dari gedung DPR, sehingga pembicaraannya hari ini betul-betul substansi tentang 349 triliun. Itu aja sebenarnya. Sehingga bisa kedua arah, penegakan hukum segera targetnya dan undang-undang perampasan aset segera disahkan. Itu aja. Jadi saya kemarin seperti membuat badut sedikit lah, saya tidak apa-apa jadi dagelan begitu, melapor tapi berharap tidak diterima laporan saya kan gitu. Jadi karena apa, saya yakin itu tidak ada pelanggaran untuk membuka rahasia dan lain sebagainya oleh Pak Mahfud, Bu Menteri maupun PPATK. Jadi ini ikhtiar saya lah, kira-kira logika terbalik gitu. Nah, apakah kalau melihat tadi jalannya sidang yang saat ini juga masih berlangsung begitu, Bang Boyamin, sesuai dengan ikhtiar dari Maki begitu, atau hanya bersifat etik saja berbicara terkait dengan data yang terungkap atau transaksi yang terungkap, atau seperti apa Maki menilainya?
sudah mulai masuk substansi meskipun belum seluruhnya, karena nanti kita dengar rapat hasil akhir ini apakah permintaan Pak Mahfud tentang undang-undang perampasan aset itu akan disetujui menjadi keputusan Komisi 3 untuk segera disahkan. Kalau tidak ya jadi perpu misalnya. Atau kemudian penegakan hukum diserahkan KPK atau diserahkan ke Kejaksaan Agung atau polisi, segitu target 1 tahun selesai. Itu kita tunggu. Nanti kalau mengarah begitu substansi yang diharapkan itu tercapai. Makasih, itu aja Indra. Baik, saya akan ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, artinya ini kan kalau tadi Mas Kurnia, lalu Bang Bonyamin juga menuntut adanya pengesahan dari 2 RUU yang sampai dengan saat ini 1 dekade begitu, 2012, terkait dengan perampasan aset dan juga pembatasan uang belanja begitu untuk bisa mengungkap TPPU ini. Artinya bagaimana Anda melihat komitmen DPR untuk bisa mengesahkan 2 RUU ini, Bang Prof. Hipnu? Iya, Mas Jaya, betul. Jadi memang kalau terkait dengan pemberantasan korupsi TPPU, ada suatu faktor struktur yang kurang di Indonesia. Contoh misalnya perdebatannya. Sekarang itu kalau memang di dalam undang-undang TPPU itu kan dibuktikan bahwa tidak harus melakukan tindak pidana asal, gitu. Tapi penyidik masih gampang, Mas. Undang-undang TPPU betul bahwa dalam melakukan usutan pemberantasan tidak diperlukan tindak pidana asal. Tapi masih gampang. Karena itu merupakan suatu rangkaian. Oleh karena itu dalam undang-undang TPPU pun perlu ada suatu penyempurnaan. Sehingga penegakan hukum yang terjadi sekarang ini tidak ada kegampangan faktor struktur. Itu yang pertama. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor dukungan finansial. Saya jadi dosen bertahun-tahun, itu penelitian saya hampir 80% tentang korupsi, Pak. Jadi tentang TPPU itu ada suatu tanda petik keengganan karena faktor biaya. Jadi kalau kita lihat teman-teman APH di luar KPK itu ada 2 sprindik korupsi dan sprindik TPPU. Nah, sprindik TPPU ini agak perlu sprindik tersendiri gitu loh. Tapi kalau teman-teman KPK itu merupakan satu kesatuan. Nah, ini juga harus menjadikan suatu keseragaman. Oleh karena itu jangan sampai tadi Mas Kurnia menyatakan tadi bahwa dari 1000-an kasus korupsi hanya 0,0 sekian yang dilakukan oleh dengan TPP. Itu betul. Riset saya juga gitu, karena ada keengganan. Wah, ini saya namanya cari-cari pekerjaan ini, kan gitu kan. Kenapa harus nyusun TPPU? Biayanya kurang dan sebagainya. Itu faktor praktis loh, Mas. Nah, oleh karena itu di sini makanya dengan kasus TPPU yang begitu luar biasa ini, ya, kita tidak melihat luar biasanya bagaimana komitmen penegak hukum dalam melakukan suatu penegakan. Ya walaupun mungkin separuh lah ya. Tadi Mas Benyamin, Pak Jamin, Mas Tobas menentukan mana yang TPPU, mana yang tidak. Yang itulah yang sudah dilakukan. Karena apa? Ini berkomitmen. Undang-undang tadi TPPU 2010 Mas sudah 13 tahun. Yeah. Tapi jalannya kalau orang Jawa Mas timi-timi Mas gitu loh. Nah ini ditemukan yang sangat besar. Oleh karena itu suatu komitmen awal bagaimana Indonesia tidak dikatakan subur adanya suatu TPP. Baik. Karena hampir semua tidak ditemukan TPPU-nya. Begitu Mas. Baik, nanti kita akan terus menyimak jalannya sidang. Apakah memang ada komitmen dari Menko Polhukam untuk segera bersama dengan DPR RI untuk bisa mengesahkan 2 RUU yang dikiranya penting begitu untuk penegakan TPPU. Tadi Prof. Hipnu katakan dan juga Mas Kurnia serta Pak Antoni dan juga Bang Bonyamin. Nanti kita akan lihat juga bagaimanakah situasi jalannya RDP yang saat ini masih terus berlangsung antara Komisi 3 DPR RI bersama dengan Menko Polhukam dan juga Kepala PPATK. Usai jeda kami akan kembali tetap bersama kami di Fokus Terkini TVRI.